Lah as-sunnah Rasul. Cangkemmu cangkem mopot. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Gus Miftah. Yang dimana Gus Miftah ini ya itu mengatakan di depan umum bahwasanya yang dimana Gus Miftah ini merendahkan yaitu Ibu Yati ataupun dipanggil dengan nama Yati Pese, yaitu dengan sebutan-sebutan, panggilan-panggilan yang menyakitkan. Bahkan ya teman-teman ya, ada video yang dimana Ibu Yati ini sakit hati banget karena telah dihina oleh Gus Miftah, yang dimana dulu itu pernah dikatakan sebagai yaitu bajingan, lonte, dan lain-lain. Itu telah mengguris hati yaitu Ibu Yati. Sampai saat ini Ibu Yati juga masih sakit hati atas atas perkataan yaitu dari Gus Miftah. Namun Gus Miftah itu kemarin yang telah menghina Bapak penjual es teh itu dengan dalih adalah guyonan, yaitu candaan. Apakah nanti ya ketika Gus Miftah ini meminta maaf kepada Ibu Yati juga dengan atas nama guyonan? Mungkin bisa jadi ya teman-teman ya. Tapi sampai sekarang ya teman-teman, Gus Miftah ini belum meminta maaf kepada Ibu Yati, yaitu tentang video yang lama dulu, yaitu Ibu Yati dikatakan direndahkan, dihina dengan perkataan yang menyakitkan. Bahkan bukan Ibu Yati saja ya teman-teman, yaitu Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA itu juga tidak terlepas dari hinaan, bahkan dibuat yaitu wayang yang mirip dengan Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Alhamdulillah as-sunnah Rasul. Cangkemmu cangkem mopot. Cok. Ya kowe ra seneng wayang rasa kakean cangkem kowe. Bangane wis adon walang-walang kowe. Rumah sawar dadi apa kowe? Iya. Dadi apa kowe? Wah, bajingan kowe. Remo. Diremoke, ayo diremoke ngadeg. Yo, ya. Ya, Pak Sleng gini, Pak Sleng. Ya. Diremoke Pak Sleng. Pak Gondo, Pak Dekisno dikeprok-keprok. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Syukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Oh, mboten Bude nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Niki kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Mboten. Oh. Ya kan ndelung sumi, ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu Dek Warsena. Dalam Bude. Niki arep cah enom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Nggih. Mulane dadi ning cagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Nggih. Lah Lah saniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak De. Lah kula malah khawatir modar dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh, kena susu kedaluwarsa. Nggih. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya video-video yang dimana Gus Miftah ini merendahkan yaitu sesama kaum muslimin, yaitu dengan perkataan-perkataan, dengan Allah, dengan hinaan yang menyakitkan. Jadi ya teman-teman ya, kalau kita sebagai kaum muslimin, apalagi ya seorang pendakwah yang dikenal sebagai Gus ataupun kiai ataupun ustadz, itu jangan sampai yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan yang sia-sia, apalagi yaitu ucapan-ucapan yang dimana ucapan itu ditunjukkan kepada seseorang. Ini adalah bentuk merendahkan ya ataupun hinaan kepada seseorang tersebut. Nah maka dari itu kita berhati-hati ketika berucap. Nah teman-teman, jadi ini ada video ya, yaitu tentang nasihat kepada Gus Miftah, yaitu dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Beriman, jangan sekali-kali satu kaum, satu suku, satu negara mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Kata sebagian ulama hadis, bisa saja Allah balik keadaannya. Dan itu sudah disepakati dan difahami oleh para ulama salaf dan sahabat dan tabi'in. Mereka tidak berani sekali mentashmid atau syamata, menganggap remeh satu kaum, khawatir nanti malah jadi kembali
Sampai Umar bin Khattab pun dan para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Utsman juga radhiyallahu anhu kalau mengutus pasukan, Ali bin Abi Thalib selalu mewasiatkan, jangan mentashmit, jangan mensyamata musuh kalian. Jangan anggap remeh, maka Allah akan balik keadaan nantinya. Tidak boleh kita anggap remeh. Kita tetap dengan merendah melawan musuh-musuh kita. Berharap Allah berikan kemenangan. Tidak boleh dengan sombong. Seperti di perang Hunain, para sahabat merasa bangga dengan jumlah mereka 12.000 orang. Tidak pernah ada jumlah muslimin sebanyak itu dan merasa pasti kita menang. Lalu Allah buat mereka kalah. Diceritakan dalam Al-Quran masalah itu. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-oloknya. Kenapa di sini olok-olok disebutkan khusus wanita? Karena kadang-kadang di alam wanita ini paling gampang ini. Ya. Membicarakan kekurangan tetangganya, ya, atau wali kelasnya, murid anaknya, atau apa saja. Seringkali mengolok-olok. Ya. Dan juga janganlah kalian mencelah diri kalian sendiri. Tidak boleh kita mengatakan kenapa saya jelek, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Dan jangan kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ini sudah sering kita jelaskan. Berikan nama atau nama yang orang tua kita kasih kalau sudah punya makna baik, pakai. Jangan diganti. Jangan diganti. Saya pernah duduk dengan beberapa anak-anak muda muslim. Lagi ngobrol, mereka bercanda-bercanda rupanya setelah selesai pengajian. Karena sama-sama satu SMA dulu, maka namanya saya tahu nama-nama mereka. Namanya Masya Allah Ahmad Yusuf, nama-nama yang bagus. Tapi tiba-tiba dipanggil temannya ini Jing. Saya tanya, apa itu Jing? Oh, afwan Ustaz. Kenapa? Ini biasa teman-teman saling panggil anjing. Kenapa dipanggil anjing? Anjing kan ada. Kenapa harus panggil ini? Lalu saya jelaskanlah hukum syar'i tidak boleh. Kenapa harus panggil anjing? Kenapa harus panggil nama hewan, nama binatang? Ya. Aneh-aneh. Ada temannya mungkin sedikit punya kekurangan fisik, dicari hewan yang mirip sama temannya, panggil dengan nama hewan itu. Apalah, kenapa ini? Itu kan ciptaannya Allah. Sama saja kita sedang menghina penciptanya. Walaupun arah kita kepada teman itu kan, nggak boleh. Jangan panggil. Nama-nama kebun binatang ini biar di kebun binatang saja dan di hutan, tidak boleh panggil teman-teman. Termasuk juga tidak boleh mengolok-olok anak kita, pasangan kita dengan poster tubuhnya. Manggilnya gendut misalnya, atau manggil apalah ya, dengan julukan-julukan yang aneh-aneh, walaupun dianggap itu lucu, nggak boleh. Kalau maknanya buruk jangan. Kalau teman-teman yang punya nama-nama memang yang dasarnya maknanya buruk, maka sebaiknya dia memilih nama yang baik, kemudian dia menggunakannya sebagai panggilan. Dan itu penting sekali ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama orang tua kalian pada hari kiamat, maka perindahlah nama-nama kalian. Dalam hadis yang lain mulia sekali teman-teman sekalian, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, pernah Nabi SAW mau minum susu unta. Lalu ada beberapa sahabat di situ, Nabi SAW mau suruh perah gitu. Kata Nabi SAW, siapa yang memerah unta ini buat kami? Ada satu orang berdiri, saya Rasulullah. Apa yang Nabi tanya? Siapa namamu? Nama yang ditanya. Orang itu mengatakan, namaku Murrah. Murrah itu artinya pahit. Kata Nabi SAW, duduk, jangan kamu. Siapa yang mau perahkan buat kami? Berdiri satu lagi, saya Rasulullah. Siapa namamu? Nama saya Harb. Harb itu artinya perang. Kata Nabi SAW, duduk, jangan kamu. Siapa lagi yang mau memerahkan susu buat kami? Ada satu orang berdiri, saya Rasulullah. Nabi tanya, siapa namamu? Dia bilang, Yaish, hidup artinya. Kata Nabi SAW, perahlah. Memerah susu saja Nabi cari mana nama yang baik. Nabi SAW teman-teman punya nama, pedangnya punya nama, perisainya punya nama, ya, busur panah beliau punya nama, kudanya punya nama, untanya punya nama, istrinya pun dipanggil dengan nama-nama yang baik. Aisyah sudah baik, tapi Aisyah kulitnya putih kemerah-merahan pipinya. Bahasa Arabnya perempuan kalau berada warna merahnya hamra, tapi dipanggil lagi dengan ismu tasghir, diperkecil, nama sayang, Humaira. Nabi SAW panggil dengan nama baik. Semuanya dikasih nama baik. Jadi kita boleh memberikan nama-nama yang baik buat kendaraan kita, pakaian kita, walaupun sekarang sudah ada merek ya, tapi seperti itu memang sunnah Nabi SAW. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya nasihat-nasihat yang sangat penting, yang sangat berharga, yaitu dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah, MA. Dan nasihat itu tentu ini buat kita semua kaum muslimin. Jangan sampai ya kita ini menghina ataupun memanggil ataupun mengolok-olok saudara kita, yaitu saudara sama kaum muslimin dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Seperti apa yang dikatakan
dikatakan oleh Gus Miftah di video awal tadi ya teman-teman. Jadi intinya ya teman-teman, apabila kita mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik dengan sebutan-sebutan kepada saudara kita, dengan julukan-julukan yang tidak baik, tidak pantas untuk diucapkan, maka kita harus cepat-cepat untuk meminta maaf, karena ini konsekuensinya itu sangat bahaya sekali teman-teman, karena ini adalah tanggungannya di akhirat. Nah, maka dari itu apa yang diucapkan oleh seorang muslim itu hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk ataupun yang sia-sia, karena semua itu nanti kelak akan dipertanggungjawabkan. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, seperti perkataan Gus Miftah kepada Ibu Yati, lalu kemudian membuat wayang dengan ya wajah itu mirip Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya, itu jelas-jelas adalah perendahan terhadap seseorang ya. Lalu kemudian kepada tukang es ya dikatakan goblok, walaupun Gus Miftah itu mengatakan itulah candaan, tapi di dalam agama Islam candaan itu ada, tapi tidak seperti itu ya teman-teman, yaitu menyakiti sesama kaum muslimin, menyakiti hati dan perasaan orang lain, hukumnya adalah haram. Nah teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.